Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, masih di perjalanan untuk belajar Analytics Engineering. Di hari ini kita akan belajar tentang on-premise versus cloud untuk database as a service. Gitu. Baiklah, untuk yang pertama itu apa sih artinya on-prem atau on-premises itu? Jadi yang dimaksud dengan on-prem itu software atau database itu diinstal atau running di on-premises di organisasi tersebut. Di sini disebutkan on-premises of the organization. Oke, yang dimaksud dengan ini adalah sesuai dengan namanya ya, on-prem. Itu secara literal namanya di tempat. Jadi untuk database yang on-premise itu kita punya alatnya, kita punya servernya, kita punya rack-nya. Jadi kita bangun sendiri gitu di tempat kita atau misal kita di kantor ya. Jadi database-nya ini disimpan di kantornya kita gitu. Kemudian karena kita punya hardware-nya, kita punya alatnya, kita perlu orang nih yang uh, orang yang akan nge-maintain hardware dan software-nya si on-premises ini. Kemudian salah satu orang atau yang bertugas untuk ngejagain si server on-premises itu adalah seorang data warehouse expert gitu. Yang dia tugasnya adalah untuk melakukan backup data secara terjadwal. Oke, kemudian selanjutnya ada due to moving parts updates require some downtime. Jadi karena kita punya hardware-nya, kita punya alatnya, dan ada di tempat nih. Kemudian kalau suatu hari ada yang rusak, perlu penggantian atau kita mau upgrade partnya, itu pasti nanti ada downtime gitu, atau waktu untuk dia di-reboot atau di-restart gitu, yang akan berdampak ke servisnya si perusahaan tersebut gitu. Kemudian higher cost due to upfront hardware cost and additional maintenance resource. Jadi karena kita butuh punya hardware-nya, punya alatnya di kantor gitu, yang kita simpan di tempat kita, jadi kita harus beli kan di awal. Jadi beli servernya, beli penyimpanan, terus mungkin beli rak gitu biar tersusun rapi, cabling, terus mungkin additional maintenance buat internet sama listrik paling ya. Jadi ada kos-kos yang harus kita bayar tiap bulannya. Dan di awal tuh kosnya gede banget buat beli part-part yang dibutuhkan untuk bikin server on-prem. Begitu. Nah, ini untuk on-prem dibandingkan dengan cloud. Nah, untuk cloud ini biasanya hosted by third party as IaaS atau Infrastructure as a Service gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang emang bidangnya dia bikin jasa untuk menyewakan server gitu. Atau mungkin sederhananya mereka ini punya superkomputer gitu ya, komputer yang speknya oke, kemudian sama mereka disewain nih ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Aku punya komputer yang speknya bagus nih gitu. Ntar aku sewain ya biar kamu bisa nge-remote dari jauh gitu. Ntar orangnya bayar ke si penyedia jasa ini atau third party hosted ini. Oke, cloud service provider take care of cost associated with maintenance and resourcing bandwidth gitu. Jadi si cloud provider atau perusahaan yang jasanya untuk menyediakan service cloud ini, mereka yang akan menanggung biaya yang berhubungan dengan maintenance. Kalau tadi kita di on-premise kita perlu untuk bayar listrik dan internet untuk memastikan bahwa server ini tetap jalan. Nah, di sini semua cost yang berhubungan dengan maintenance itu dikelola oleh si penyedia atau ditanggung oleh si penyedia service ini. Gitu. Jadi karena si servernya itu nggak di tempat kita kan, kita hanya akses dari cloud, servernya di tempat si penyedia jasanya yang menanggung biaya perawatannya. Itu kemudian selanjutnya ada biasanya memprovide good SLA dan keep infrastructure up gitu. Jadi karena si perusahaan ini emang spesialisasinya di jasa untuk menyediakan uh, cloud ya, infrastruktur cloud gitu. Jadi emang core-nya di situ. Jadi mereka akan punya orang-orang yang uh, emang expert di bidang itu dan dia tuh bisa untuk menjaga si servernya ini tetap nyala gitu. Karena nanti kalau ada downtime-nya itu kan berimbas ke servisnya mereka yang mana nanti bisa jadi penggunanya kayak males gitu, males di sini sering mati, sering gangguan gitu.
kayak gitu. Jadi SLA-nya bukan jadi tanggung jawab si kita untuk mengelola server ini tetap nyala. Terus selanjutnya the company only pay for what they use, so no longer upfront cost. Jadi kita nggak perlu invest banyak uang di depan untuk bikin server yang perlu duit banyak untuk beli rack, beli server, storage, dan lain-lain gitu. Jadi kita cuman kira-kira butuhnya seberapa untuk bisa jalan dulu deh gitu. Ntar bisa scale up kalau emang dibutuhkan gitu. Terus biasanya monthly subscription, bisa juga yearly, tergantung yang ditawarkan oleh si cloud providernya. Kemudian allow instant provisioning of resource as everything is pre-configured by the provider. Jadi biasanya kalau pakai service cloud tuh bisa langsung nyala gitu, atau kita nggak usah install apa yang dibutuhkan gitu untuk bisa langsung start atau ngejalanin si server ini gitu. Kemudian accessible only via web browser. Jadi mungkin di inisialnya atau di awal-awal uh, kita dapat info tentang si cloud-nya kita tuh, kemudian kita bisa akses mungkin dari web browser atau mungkin bisa juga dari terminal atau command prompt. Oke, nah nextnya ini adalah perbedaan. Kita bahas lagi perbedaan dari on-premise sama cloud. Untuk kecepatannya, slow to spin up server and resource untuk di on-premises. Jadi maksudnya untuk kita bisa initial start nih, kita prosesnya lebih lama kalau di on-premise karena kita harus punya hardware-nya, ya kan? Kalau udah ada hardware-nya, kita pasti ngurusin software-nya juga. Kemudian harus memastikan internetnya oke, terus listriknya juga ada sebelum si server on-premise ini bisa digunakan. Gitu. Sementara untuk cloud, karena semuanya udah diurusin dari si providernya, kita tinggal bayar gitu sesuai dengan yang ditentukan oleh mereka. Kita dapat resource-nya berapa gitu, jadi mereka langsung mengirimkan kita kredensial untuk bisa login atau masuk ke cloud-nya mereka gitu. Kemudian untuk masalah scalability, untuk on-premises ini require significant infrastructure and resource investment. Jadi di awal kita perlu untuk invest banyak nih karena kita harus beli alat-alatnya langsung kan. Kita punya barangnya nih, jadi investnya lebih mahal gitu. Sementara untuk cloud, give you freedom to choose what resource to provision and what size gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau di awal mau start small, kita mulai aja dulu gitu. Jadi mungkin nggak perlu RAM yang gede, nggak perlu memori yang gede juga gitu. Nggak perlu storage yang gede, jadi bisa lebih murah awalnya untuk cloud gitu. Kemudian oh ya, untuk cloud, untuk scalability, jadi kan start small, tapi apabila nanti company-nya udah grow, terus kebutuhannya bertambah, jadi bisa disesuaikan lah dengan ini, bisa dinaikkan subscription-nya. Oke, selanjutnya untuk storage di on-premise, untuk internal storage, you pay for unused resource and takes time to expand storage as you need to purchase hardware. Jadi kalau di on-premise karena kita punya alatnya, kita punya SSD katakan gitu kan. Terus kita beli 2 tera nih di awal. 2 tera terus ternyata kepakainya cuma sekian MB gitu, 100-an MB. Ada 1,9 tera yang nggak kepake gitu. Itu jadi kayak investment yang di awal kayaknya banyak space yang sia-sia kayak gitu kan. Meskipun kita mungkin akan grow datanya, tapi di awal-awal kayak terlalu overkill gitu. Jadi kayak terlalu banyak duit yang dibuang-buang gitu di awal untuk on-premise. Sementara untuk cloud storage, you pay only for what you use and able to expand from gigabyte to petabyte in matter of minute and multi-region availability. Jadi di cloud seperti yang dibahas tadi, jadi bisa start small, kalau datanya masih MB, kita subscribe-nya nggak usah gede-gede. Sementara nanti kalau udah datanya berkembang nih, kita naikkan subscription kita gitu. Tergantung kebutuhan perusahaan. Selanjutnya untuk security dan compliance di on-premise, you control how secure you want your infrastructure to be and better control over your data. Jadi kita sendiri yang menentukan mau seberapa aman nih
dari kita gitu. Kemudian ya punya kontrol yang lebih baik gitu untuk data-datanya kita gitu. Misal mau dipasang SSH, mau dipasang keamanan yang seperti apa itu tergantung orang yang mengelola si on-premise ini kan. Jadi harus ada orang yang mengelola si server on-premise ini, baik hardware-nya ataupun software-nya gitu. Sementara untuk cloud, most of the cloud service provider a very secure data center and your data is purely stored inside vendor storage system. Jadi untuk cloud masalah security ini dihandle oleh orang yang menyediakan servisnya itu ya. Jadi kita nggak perlu tahu dan nggak perlu ngatur banyak lah untuk security dan compliance. Biasanya mereka udah punya orang yang ahli untuk menangani bidang ini gitu. Oke, soalnya untuk disaster recovery ada di on-premise ada server failure, terus recovery plan, are responsibility of dedicated team. Seperti yang dibilang tadi, uh, disebutkan sebelumnya ya. Jadi ada orang yang harus menangani ini gitu. Nah, orang ini berarti harus ada di company kita kan, harus di on-site gitu kerjanya. Sementara kalau kita pakai cloud, biasanya cloud vendor yang usually have disaster recovery plan and guideline will uh, redundancy and scalability make it easier gitu. Karena kita nggak perlu ada orang yang ngejagain server kita dedicated nih, orang yang on-site gitu. Jadi nggak perlu ada cost tambahan untuk nge-hire orang yang ada di on-site untuk ngejagain si server gitu. Karena itu di-handle oleh si service provider-nya. Oke, saya untuk SLA-nya, during the outage, such as hardware failure, you are responsible for getting things up and running. Jadi, kalau suatu hari ada gangguan nih, tiba-tiba listrik mati gitu, dan kita nggak punya UPS, terus jadi servernya down, orang yang bertanggung jawab nih yang harus uh, uh, apa ya bilangnya, ya bertanggung jawab untuk menyalakan lagi servernya ini supaya bisa bisa nyala lagi gitu kan, supaya nggak ganggu servisnya. Kemudian untuk di cloud, kalau ada gangguan seperti itu, biasanya cloud provider, ya seperti yang disebutkan sebelumnya, punya orang-orang yang udah ahli, udah expert di bidang ini, dan dia bisa bantu kita buat nyalain servernya lagi. Jadi, tanggung jawabnya bukan di kita, tapi di service providernya. Dan kalau ada masalah seperti ini, biasanya mereka kasih kredit compensation untuk downtime tadi, yang bisa berimbas ke uh, production-nya kita, gitu kan, kalau ada downtime. Oke, selanjutnya untuk masalah cost, biasanya untuk on-premise, karena seperti yang disebutkan sebelumnya juga, perlu beli banyak barang nih, beli storage, beli RAM, dan lain-lain gitu. Dia cost-nya besar sekali untuk di awal gitu. Kemudian untuk di cloud, dia cost-nya kecil di awal. Kemudian untuk scalability, dia bisa diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau mau perusahaannya scale up, datanya makin gede, resource yang digunakan makin banyak, gitu dia bisa upscale ini subscription modelnya gitu. Oke, sebenarnya sudah untuk bahasan on-premise versus cloud. Terima kasih.